Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai dalam presentasi, saya ingin ucapkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Keriwahiti dengan NIM 225150607110. Dari program studi pendidikan teknologi informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang saya buat. Contohnya dengan jujur adalah membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan metode berbasis proyek dengan metode tradisional. Nah, yang pertama, adalah pendahuluan metode pembelajaran berbasis proyek atau bisa disebut dengan singkatan PBL semakin relevan di era pendidikan modern dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. PBL menawarkan pendekatan yang interaktif dan konseptual, sementara metode tradisional masih banyak digunakan. Pendekatan ini seringkali tidak mampu menjawab kebutuhan pengembangan keterampilan abad ke-21. Penampilan ini berupaya untuk menganalisis aktivitas PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibanding teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah mengapa penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek PBL. Yang pertama adalah kebutuhan dunia eh, pendidikan modern. Mengapa sih kita harus menggunakan metode tersebut? Nah, apalagi dalam siklus kita, apalagi kita dalam kuliah dalam uh, jurusan pendidikan, dan kita juga harus kita juga lulus dengan sarjana seperti SPD. Nah, tujuan dapat kita juga harus tahu ilmu-ilmu dalam pembelajaran tersebut. Nah, seperti pembelajaran berbasis proyek, PBL menekankan keterlibatan aktivitas siswa. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreatif. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan metode tradisional. Biasanya siswa bercenderung pasif atau juga atau tidak atau kurang dalam pembelajaran tersebut. Nah, siswa fokus pada teori tanpa konteks praktik. Juga terdapat juga kendala dalam tentang metode tradisional tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini saya harap eh, pada tujuan penelitian saya berharap dengan membandingkan hasil belajar siswa antara metode PBL dan metode tradisional. Nah, hasil belajar siswa yang saya harapkan dalam metode ini, siswa dapat memahami semua yang diajarkan oleh guru saat di saat pembelajaran dimulai, dan siswa dapat melakukan dan menjalankan sesuai dengan konsep-konsep yang metode yang diberikan oleh guru, dan misalnya teori atau praktek atau hal lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan PBL. Yang ketiga adalah memberikan panduan untuk implementasi metode pembelajaran yang lebih efektif. Nah,
Pada panduan ini adalah guru harus dapat membuat suasana kelas agar siswa dapat mengikuti dan memahami sebuah materi yang diberikan, contoh seperti kayak penguatan, eh, motivasi yang diberikan kepada siswa yang bertujuan untuk membuat kesenangan atau motivasi yang membangun kepada siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian kuantitatif dengan experience semu. Yang kedua adalah kelompok penelitian. Yang pertama adalah eksperimen menggunakan metode PBL. Yang selanjutnya adalah kontrol menggunakan metode tradisional. Nah, prosedur penelitian yang pertama adalah persiapan menentukan populasi dan sampel, sampel. Nah, yang lainnya adalah menyusun perangkat pembelajaran FPP dan tes. Nah, yang pada persiapan ini seperti biasa guru juga dapat dan ini guru harus tahu gimana caranya dan aturan dan tata cara yang saat melakukan pembelajaran tersebut, seperti kayak PPT, tes, terus metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan. Yang pertama adalah kelompok eksperimen dengan PBL. Yang kedua adalah kelompok kontrol dengan metode tradisional. Yang ketiga adalah forest test dan post test. Yang ketiga adalah analisis seperti uji statik menggunakan SPSS. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan PBL. Yang pertama adalah karakteristik PBL yang mempunyai beberapa elemen. Yang pertama adalah berbasis proyek, fokus pada tugas nyata yang relevan seperti jurusan TKJ. Nah, jurusan TKJ ini eh, di saat dalam teori dan praktek kemungkinan besar mereka menggunakan pembelajaran dengan nyata seperti mesin. Kita harus dalam teori kita langsung diajarkan dengan praktek gimana caranya menyusun kabel ini, kabel A, kabel B, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah perpusatan kepada siswa, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Nah, di sini guru akan menantang siswa dapat membuat suatu siswa yang pasif harus menjadi aktif dan berpartisipasi pada pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah kontekstual, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, pada kontekstual ini yang bisa berbagai hal menggunakan metode apa kontekstual dapat menggunakan apapun yang dapat bermakna pada siswa tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang saya adalah teori pendukung. Nah, yang pertama adalah konstruktivisme, Piaget and Vygotsky. Yang kedua adalah membangun, memahami, pemahaman melalui pengalaman yang nyata. Nah, pada hasil penelitian saya adalah kelompok eksperimen PBL, hasil belajar lebih baik dari tes formatif dan sumatif. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Nah, hasil kontrol yang kedua adalah metode tradisional memiliki hasil belajar stagnan atau dengan lebih rendah dibandingkan PBL. Nah, perbandingan hasil belajar yang pertama adalah metode tradisional berpusat
kepada guru dan fokus kepada teori. Nah, yang kedua adalah aktivitas siswa pasif mendengarkan ceramah atau metode penjelasan. Yang selanjutnya adalah belajar rata-rata cenderung stagnan atau meningkatkan sedikit. Yang kedua adalah PBL juga dapat memiliki elemen yang sama berpusatkan pada siswa berfokus pada proyek nyata, mendorong keterlibatan aktif dan kolaborasi. Hasil belajar menunjukkan peningkatan signifikan terutama dalam ranah kognitif dan keterampilan praktik. Yang ketiga adalah grafik perbandingan. Nah, grafik perbandingan adalah menampilkan peningkatan rata-rata nilai presentase dan post-test dari kedua kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah analisis data. Nah, uji normalitas pada analisis data untuk memastikan data terdistribusi normal dan uji homogenitas untuk memastikan variasi antar kelompok yang sama. Uji independen test mengetahui perbedaan antara hasil belajar antar kelompok, eksperimen, dan kontrol. Nah, alat analisis adalah menggunakan SPPS. Nah, kesimpulan yang saya ketahui adalah efektivitas PBL memiliki beberapa elemen seperti metode PBL terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibanding teknologi informasi dibandingkan dengan metode tradisional lainnya. Nah, hasil penelitian siswa yang diajarkan menggunakan metode PBL menunjukkan peningkatan signifikan pada hasil tes formatif yang sumatif. Faktor pendukung keberhasilan implementasi PBL sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, keterampilan guru, dan ketersediaan sumber daya kelemahan. Metode tradisional kurang mampu mendorong keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa. Saran bagian saran adalah diperlukan pelatihan guru, evaluasi jangka panjang untuk meningkatkan penerapan PBL di berbagai konteks pendidikan. Ya, dari penghujung, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan jika ada yang tersinggung, mohon maaf. Eh, Sekian dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.